Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Pak Inun untuk pelajaran administrasi umum pada siang hari ini. Hari yang sangat cerah, secerah hatinya Pak Inun. Mudah-mudahan kalian juga hatinya cerah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelajaran administrasi umum pada siang hari ini dengan gembira, dengan senang, sehingga kalian mudah untuk menyerap materi yang saya sampaikan. Namun sebelum kita mulai untuk pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga untuk pelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, untuk pelajaran pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan fungsi administrasi. Kita mulai dari ciri-ciri administrasi. Administrasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan kegiatan yang lain. Karakteristik yang pertama yaitu adanya sekelompok manusia. Jadi kegiatan administrasi dilaksanakan atau dilakukan oleh sekelompok manusia. Minimal dilakukan oleh 2 orang. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama. Sekelompok manusia tadi melakukan kerjasama yang positif, yang saling menguntungkan, sehingga bisa mensupport kemajuan perusahaan atau organisasi. Kemudian ciri yang ketiga, adanya proses. Kegiatan administrasi memiliki proses yang panjang, dan prosesnya itu berurutan atau runtut dari A sampai ke B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, adanya tujuan. Nah, kegiatan administrasi memiliki tujuan, sehingga ada arah kemana kegiatan administrasi itu berjalan. Kemudian yang terakhir, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Kegiatan administrasi tidak bisa berjalan seenaknya, atau tidak bisa berjalan semaunya sendiri. Jadi ada bimbingan, ada arahan, kemudian ada leadernya, ada yang memimpin, dan tentu ada pengawasan. Sehingga misal ada kesalahan atau ada kejanggalan ataupun penyimpangan, itu bisa terdeteksi dan bisa segera teratasi. Baik, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang fungsi administrasi. Fungsi administrasi menurut Quibble ada 5, yaitu yang pertama, fungsi rutin. Merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contohnya misalnya, seorang staf administrasi membuat surat undangan. Nah, tentu surat undangan tersebut harus disimpan dengan baik, sehingga pada saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat. Dan tentu surat tersebut harus digandakan atau diperbanyak untuk selanjutnya dibagikan kepada yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi teknis. Merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Fungsi yang ketiga yaitu analisis. Merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan. Contohnya misalnya membuat keputusan dalam pembelian. Kemudian yang keempat, fungsi interpersonal. Merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan.
serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya misalnya mengkoordinasikan sebuah tim. Fungsi yang terakhir yaitu manajerial, merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Selanjutnya, fungsi administrasi menurut George R. Terry dibagi menjadi 4 macam. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan, merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya masing-masing, sehingga tiap-tiap personal dalam sebuah organisasi akan memahami apa saja tugas dan peranan masing-masing personal tersebut. Kemudian berikutnya, fungsi actuating atau penggerakkan, yaitu kegiatan menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, sehingga tiap-tiap personal dalam sebuah organisasi bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, sehingga tiap-tiap personal atau individu dalam sebuah organisasi merasa diawasi sehingga tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan seenaknya sendiri. Demikian untuk pelajaran administrasi umum pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Inun sampaikan bisa kalian terima dengan baik, sehingga setelah mengikuti kegiatan pembelajaran administrasi umum pada siang hari ini, kalian akan memahami apa saja unsur-unsur dan fungsi dari administrasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.